Baik, selamat pagi untuk ya kelas 11 dengan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masih berkaitan dengan dinamika rotasi pada bagian terakhir, yaitu tentang titik berat. Titik berat, untuk itu kita langsung saja masuk ke materi tentang titik berat. Apa sih yang dimaksud titik berat? Titik berat adalah koordinat. Sekali lagi, koordinat titik tangkap resultan gaya-gaya berat, yaitu sebagai koordinat titik tangkap resultan gaya berat. Jadi dalam hal ini kita bicara koordinat, simbolnya adalah titik berat adalah Z, sehingga Z itu karena kita bicara koordinat adalah X, Y. Artinya apa? Kita harus memahami bahwa acuannya adalah titik 0,0 pada salib sumbu kartesius, itu yang perlu dipahami. Nah, secara matematis dituliskan itu bahwa X-nya itu sama dengan X1 kali W1 berat benda pertama ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 dibandingkan dengan jumlah dari berat benda pertama ditambah berat benda kedua ditambah berat benda ketiga, dan seterusnya, tergantung banyak bendanya. Kemudian untuk Y-nya juga sama, ini Y1 kali W1 ditambah Y2 kali W2 ditambah Y3 kali W3 dibagi W1 plus W2 plus W3. Nah, ketemuan nilai X dan Y inilah nanti kita bicara koordinat titik berat benda tersebut. Nah, ini W1, W2, W3, X1, X2, X3 kita tergantung banyak bendanya. Kalau bendanya 2 berarti sampai di indeks 2 saja atau keterangan 2 saja. Dan bisa dipahami untuk simbol berat atau W itu bisa diganti pada penerapannya. Untuk benda batang itu diganti L. Untuk benda bidang diganti dengan A. Untuk benda ruang atau benda 3 dimensi itu diganti, karena punya volume, diganti dengan V. Ini beda, simbol W bisa diganti dengan L, A atau V, tergantung kebutuhannya. Semoga bisa dipahami. Jadi secara mudah inilah secara matematis perumusannya. Nah, semuanya bisa diganti seperti itu. Kita bisa ambil contoh misalnya. Kalau kita punya batang begini, punya bidang, ini hanya satu saja, maka untuk bidang seperti ini akan mudah. Ini misalnya kita beri sumbu kartesius begini. Ini X, sana Y. Nah, untuk benda yang seperti ini kan mudah. Ini tinggal kita ambil diagonalnya saja. Nah, disinilah letaknya. Ini adalah
X-nya, ini Y-nya. Maka disinilah setnya itu di situ. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, untuk segitiga. Segitiga sama, kita misalnya kita beri bantuan nih sumbu kartesius. X ini Y. Nah di sini kita bisa atur seperti ini untuk titik berat benda berbentuk segitiga. Nah di situ. Di sini X-nya. X-nya jelas kalau ini adalah setengah alas. Nah di sini Y-nya. Nah untuk Y-nya itu sama dengan apa? Kita tahu bahwa di sini adalah tingginya. Ini T-nya. Maka Y-nya di situ adalah 1/3 T. Tapi hati-hati bahwa inilah titik 0,0, acuannya selalu pada titik 0,0. Kita ambil contoh yang ketiga misalnya. Ada segitiga seperti ini. Nah ini sama seperti tadi. Kita beri salib sumbu begini. Inilah X sama Y. 0. Ini T-nya. Nah, seperti tadi kita ambil T begini, sama di sini X-nya sama dengan setengah alas sana. Nah kemudian di sini untuk Y-nya ini perlu difahami bahwa Y-nya itu adalah T min 1/3 T. Karena ke sana T, ini Y-nya adalah turun ke sana. Y-nya dikurang dari sini, ini adalah 1/3 T, maka Y di sini adalah T dikurangi 1/3 T. Ini yang perlu difahami. Ini untuk benda-benda, satu benda yang homogen seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk gabungan beberapa benda? Nah, pertanyaannya. Baik, kita ambil contoh misalnya kita diminta tentukan titik berat gabungan benda homogen seperti gambar. Ini kita ambil seperti ini. Ini 3. Nah, ini seperti ini. Kita diminta menentukan titik berat ada persegi panjang dan segitiga disusun seperti itu. Ini
hanya 6, ini 4, kemudian sana 3. Maka caranya kita ambil seperti ini. Kita ambil tangan pada sumbu kartesius. Ini X, ini Y. Kemudian kita ambil ke sini 6, ini 0, ini 4. Tiga berarti sini berapa? Ini 7, gitu. Nah, sekarang kita ambil ini, misalnya ini benda pertama. Benda pertama, berarti di sini ada set 1. Dan di sini ada benda kedua. Ini adalah set 2. Maka cara penyelesaiannya untuk benda 1 itu luas pertama adalah 6 kali 4, berarti sama dengan 24. X1 ini adalah X1. X1 nya sama dengan 3. Dan Y1 nya itu adalah 2. Paham ya? Kemudian kita lihat benda kedua. Benda kedua. Saya lihat benda kedua. Benda kedua adalah segitiga ini. Ini X nya, ini Y nya ke sana. Ini adalah, kita ambil di sini adalah X2. Kemudian di sini adalah Y2. Nah, caranya untuk benda kedua luasnya A2 adalah setengah kali 6 kali 3 berarti 9. X2 sama dengan 3 sama. Y2 nya berapa? Hati-hati, kita tadi sudah tahu karena koordinat itu A-nya 0,0, maka ini ke sana adalah 4. Ada 4 itu ditambah sepertiga T, itu sama dengan 4 ditambah sepertiga kali 3 sama dengan 4 tambah 1, berarti Y2 nya sama dengan 5. Sehingga kita bisa menghitung, karena di sini X1 nya 3, X2 nya 3, berarti X nya tidak perlu dihitung. Kalau dihitung nanti akan sama, yaitu 3. Nah, sekarang kita tinggal dihitung karena yang berbeda adalah Y-nya. Y-nya Y1 adalah 3, Y2 5, maka Y-nya sama dengan apa? Y1 A1 tambah Y2 A2 per A1 plus A2. Ini sama dengan Y1 nya tadi 2 kali A1 nya adalah 2, 4 ditambah Y2 nya 5 kali 9 dibagi 24 plus 9, hasilnya 48 tambah 45 per 33, hasilnya adalah 9, 3 per 33 itu. Sehingga Y nya bisa kita hitung 93 per 33 itu adalah 2, apa? Sehingga dari sini setnya akan ketahuan, X nya tadi 3,2, itu jawabannya. Bentar, bisa kita hitung dengan bantuan kalkulator.
untuk perhitungannya di situ bahwa 93 per 33 itu sama dengan 2,8. Ini 2,8 berarti koordinat titik bulat gabungan benar itulah 3,28. Demikian sebagai contoh, silakan dipahami. Kemudian insya Allah untuk minggu depan kita melakukan penilaian harian yang pertama. Silakan dipahami untuk dinamika rotasi. Selamat belajar, semangat untuk kemajuan kalian. Selamat pagi.